Ya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih karena hari ini ya kita semua bisa bergabung di dalam psikoedukasi yang bertemakan bagaimana bertahan dan bertumbuh ya sebagai psikoedukasi dampak perceraian bagi anak dan orang tua. Pada hari ini sebagai pemateri adalah Corazon El Bueno, Monica Moku, saya sendiri Irwan, terus Jessica dan Anissa Puspitasari serta Brigita Marcel Fanya dan Rindi Atika. Tujuan dari psikoedukasi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman mengenai fenomena perceraian di era modern, kemudian mengidentifikasikan dampak perceraian terhadap anak, ibu, dan ayah. Yang ketiga adalah menjelaskan aspek psikologis yang muncul pasca perceraian. Yang keempat, memberikan strategi coping dan penanganan yang adaptif. Yang kelima, meningkatkan kesadaran peserta dalam menyikapi perceraian secara bijak. Jadi, kita di sini bukan bagaimana mempersiapkan untuk bercerai, justru setelah mendapatkan psikoedukasi ini, diharapkan kita akan menghindari dari perceraian itu sendiri. Atau ya di sini juga nanti ada beberapa teman dari Peradi Nusantara ya dalam menangani klien ya dalam kasus perceraian, kita mengupayakan bagaimana upaya perdamaian ya seperti yang diamanatkan oleh ketum kita ya Pak Ronald ya. Jadi bagaimana perceraian itu bisa tidak terjadi. Atau ketika kita di lingkungan kita ada orang-orang yang menjadi korban perceraian, kita setelah mendapatkan psikoedukasi ini diharapkan justru bisa memahami dan atau membantu ya mereka dari trauma perceraian. Baik, nanti kita akan ada 3 sesi, di mana setiap sesi akan ada 2 pembicara ya. Untuk itu dipersilakan kita akan memasuki sesi yang pertama. Ya, silakan Kak Moko. Baik, untuk sesi yang pertama, ini saya sebagai perwakilan untuk sesi pertama, kita akan membahas tentang memahami emosi dan dinamika perceraian. Mengapa perceraian terasa begitu berat secara psikologis? Baik, untuk slide-nya bisa di next. Oke, di sini saya sudah menampilkan beberapa gambar emosi ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit refleksi. Kira-kira dari gambar ini apa yang terdengar, apa yang menurut Bapak Ibu semua terdengar dari kata emosi?
emosi dari kata perceraian, maksud saya begitu. Boleh dituliskan di kolom chat, tidak perlu panjang-panjang, tentang kata perceraian itu sendiri. Saya akan tunggu sampai 10-15 detik. Oke, betul. Oke, oke benar. Oke, masih kita tunggu yang lain. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya lihat di sini banyak menuliskan sedih, bingung, ada yang marah juga ya, bingung, ada juga yang merasa takut, bahkan mungkin ada yang merasa lega ya. Dan semua jawaban itu tidak ada yang salah dan itu benar. Karena perceraian memang bukan sekedar peristiwa biasa, tapi pengalaman emosional yang sangat kompleks. Setiap orang bisa merasakannya dengan cara yang berbeda. Oke, next. Nah, fenomena perceraian sendiri itu kalau kita lihat sekarang, perceraian itu bukan lagi sesuatu yang jarang terjadi ya. Bapak Ibu, coba deh. Tapi sudah menjadi realitas sosial yang cukup umum. Sudah sangat umum di khalayak masyarakat gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya juga beragam. Nah, mulai dari konflik yang berkepanjangan, masalah ekonomi, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Oke, tapi yang seringkali terlupakan adalah perceraian ini bukan cuma soal dua orang yang berpisah secara hukum. Tapi di sini ada faktor lain. Yang pertama ada konflik berkepanjangan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian lebih dari itu, perceraian adalah perubahan besar dalam sistem keluarga yang dampaknya bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga, terutama anak. Baik, next. Oke, karena perceraian terasa sangat berat, nah mungkin kita bisa bertanya, kenapa sih perceraian itu terasa begitu berat? Ya, dalam psikologi, perceraian dianggap sebagai salah satu stresor utama dalam kehidupan. Menurut John W. Santhrop, perceraian termasuk ke dalam life stressor yang signifikan. Kenapa? Karena yang hilang itu bukan cuma pasangan, tetapi peran suami istri, dukungan emosional, rasa aman, dan rencana masa depan. Tapi juga di sini kalau misalnya seseorang merasa sangat terpuruk setelah perceraian, itu bukan karena dia lemah, tapi karena memang ada banyak kehilangan yang terjadi sekaligus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk slide berikutnya, kita akan membahas tentang mengenali gejala stres dan emosi yang akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Kepada teman saya berikan waktunya. Baik, selamat sore Bapak Ibu peserta sekalian. Perkenalkan saya dengan Rindi Atika. Saya izin melanjutkan sesi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak emosional yang akan terjadi akibat dari perceraian. Nah, kalau kita membahas perceraian, ini kita bisa lihat dari berbagai sisi ya, terutama untuk anak. Biasanya reaksi yang mungkin muncul di sini yaitu perasaan sedih yang mendalam, lalu juga kecemasan, kemarahan, mungkin juga menjadi trauma, dan juga bisa menimbulkan gejala fisik seperti pusing, atau mual, dan gejala fisik yang lainnya. Selanjutnya, untuk dampak sosial dan akademik juga tentunya bisa terjadi dan terdampak pada anak ya. Kalau dari sisi sosial, anak bisa menarik diri atau mungkin menjadi lebih agresif dan mudah marah. Mereka juga lebih sulit untuk berhubungan sosial setelah terjadinya perceraian.
Kalau dari dampak akademik, anak-anak bisa menjadi sulit fokus saat belajar, lalu mengalami penurunan motivasi dan prestasi. Nah, ini yang paling penting. Setelah terjadinya perceraian, biasanya akan terjadi dampak bagaimana cara anak tersebut memandang dirinya sendiri. Mereka mungkin nanti akan merasa dirinya itu tidak berharga, lalu mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, atau bisa jadi krisis identitas juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara anak memahami perceraian berdasarkan tahap perkembangan Jean Piaget. Di sini biasanya tahap bagaimana anak memahami perceraian berbeda-beda tergantung dari usia anak tersebut. Kalau dari usia 0 sampai 2 tahun, biasanya anak sudah merasakan perubahan gitu ya. Misalkan dia sadar ayah ibunya biasanya di jam sekian kegiatannya seperti apa, lalu menjadi tidak ada kegiatan tersebut, tapi mereka tuh belum paham bagaimana perpisahan itu terjadi. Lalu di usia 2-7 tahun, biasanya anak-anak mulai sadar dan menyalahkan diri mereka sendiri. Maksudnya seperti apa? Misalkan ketika perceraian terjadi, orang tua mereka sudah tidak tinggal bersama kembali, bisa saja si anak misalkan mereka mengucapkan, ibu, ayah tidak di rumah karena aku nakal ya, atau sejenisnya. Ibu, kenapa ayah tidak satu rumah lagi sama kita karena aku pernah seperti ini ya, gitu. Hal itu bisa terjadi di fase usia 2-7 tahun. Untuk yang ketiga, di usia 7-11 tahun, biasanya anak-anak nih mulai paham akibat situasi perceraian tersebut, tetapi hanya secara konkret saja. Untuk di tahap dewasa, usia 12 tahun ke atas, anak-anak mulai paham lebih kompleks. Dan biasanya mereka mulai cemas terhadap masa depan. Oke. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa dampak perceraian yang terjadi itu bisa berbeda-beda dan menjadi pengalaman psikologis yang cukup kompleks kepada setiap individu, dan semua emosi yang terjadi akibat perceraian itu valid. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sesi yang kedua ya, tentang analisa kasus berbasis teori psikologi, ya, mengintegrasikan kasus nyata dengan landasan teori untuk menemukan akar masalah, dinamika sistem keluarga, teori kelekatan atau attachment, dan analisa dampak depresi pada fungsi sosial. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, selanjutnya. Nah, kita akan menggunakan teori yang pertama, yaitu teori sistem keluarga yang disampaikan oleh Murray Bowen, ya. Nah, di mana Murray Bowen menyatakan bahwa keluarga adalah sistem yang saling terhubung, ya, Bapak Ibu, ya. Dan di mana karena dia merupakan sistem yang saling terhubung, perubahan pada satu bagian, ya, misalnya terjadi perceraian, ya, itu akan memengaruhi seluruh anggota dari keluarga tersebut. Seperti itu. Nah, ada yang istilah yang disebut dengan differentiation of self, ya, atau DOS, ya, yaitu kemampuan memisahkan emosi dan pikiran di bawah tekanan, ya. Nah, di mana ketika DOS itu rendah, maka mudah menyatu dengan emosi keluarga, reaktif, sulit berpikir jernih saat konflik. Nah, bagaimana dengan yang DOS-nya tinggi? Nah, itu mampu mengelola stres, ya, komunikasi kognitif baik, yang jadi tidak terjebak drama emosional, ya, seperti itu. Relevansi dengan perceraian itu, anak dengan diferensiasi rendah sering menjadi korban, merasa harus memihak, merasa bersalah, atau dipaksa menjadi mediator antar orang tua yang bermusuhan.
Coba bayangkan Bapak Ibu ya, jika anak ini masih remaja yang belum dewasa gitu kan, harus menjadi pihak-pihak yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika perceraian yang sudah pasti menjadi korban adalah anak itu sendiri, seperti itu ya. Slide selanjutnya. Nah, tentang teori attachment ya. Nah, itu tentang ikatan emosional yang aman antara anak dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan psikologis yang sehat. Ya, jadi kalau terjadi perceraian, tentu saja ikatan ini menjadi hilang ya, sehingga anak sekali lagi yang akan menjadi korban. Nah, perceraian dapat mengganggu ikatan ini ketika orang tua terlalu fokus pada konflik. Mereka menjadi kurang attune ya, dan tidak tersedia bagi anak ya, karena sering ribut atau malah pisah rumah seperti itu. Nah, anak kehilangan sumber utama penenang. Hal ini dapat menyebabkan attachment injury yang berdampak jangka panjang. Bapak, Ibu, dan Saudara, attachment ini memiliki 6 komponen utama ya. Yang pertama, itu berlangsung terus-menerus ya. Itu bukan sementara namanya. Yang kedua, diarahkan pada orang yang spesifik. Yang ketiga, memiliki signifikansi emosional. Yang keempat, diarahkan untuk mempertahankan kontak. Yang kelima, ditandai dengan distress saat perpisahan. Yang keenam, ditandai dengan pencarian keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi attachment ini tidak akan terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara ketika terjadi perceraian pada orang tua. Ya, ini akan menjadi gangguan sangat buruk buat anak. Ya, anak akan kehilangan attachment, anak akan kehilangan basis amannya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini circumflex model ya, dari David H. Olson ya. Nah, di mana dimensi ada dimensi ya, ada deskripsi dan keseimbangan opsionalnya. Nah, kohesi atau kedekatan, kedekatan emosional antara anggota keluarga ya. Nah, seimbang jika terlalu lenggang, tidak terlalu renggang ya, maupun terlalu menyatu ya. Nah, itu fleksibilitas ya, kemampuan keluarga menyesuaikan diri terhadap perubahan ya, seimbang artinya tidak terlalu kaku ya, rigid, maupun tidak terlalu kacau ya. Komunikasi, keterampilan komunikasi yang positif semakin tinggi semakin baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita mendengar perceraian itu terjadi bukan karena masalah ekonomi, bukan juga masalah adanya orang ketiga ya, atau perselingkuhan. Banyak perceraian yang terjadi hanya karena diawali oleh keributan-keributan kecil. Apa tuh? Karena masalah komunikasi. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menghindari perceraian, ya di sini kita harus memiliki keterampilan komunikasi yang positif ya. Keterampilan semakin tinggi dalam berkomunikasi itu akan semakin baik. Nah, metrik ini ya, relevansinya dengan perceraian adalah perceraian sering menggeser keluarga dari kondisi seimbang ke kondisi tidak seimbang. Ya, misalnya kohesi yang tiba-tiba renggang karena salah satu orang tua pergi, atau fleksibilitas yang menjadi kacau karena perubahan peran yang drastis. Ya, ibu menjadi single parent, dia juga menjadi kepala keluarga, misalnya seperti itu. Nah, pemulihan pasca perceraian itu memerlukan upaya mengembalikan keseimbangan pada kedua dimensi ini. Ya, itu Bapak, Ibu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Silakan, Jessica. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Saya akan menjelaskan di sini dampak jangka panjang dari perceraian itu sendiri menurut Judith Wallerstein. Yang pertama itu ada sleeper effect. Nah, anak mungkin tampak pulih di awal pasca perceraian, tetapi perasaan yang tertekan dan trauma justru
kembali di kemudian hari saat mereka dewasa. Nah, sleeper effect ini mungkin pada saat anak usia SD melihat orang tuanya bercerai, dia ngerasa tidak apa-apa, dia belum bisa menerima emosi itu. Jadi untuk anak yang sekolah tetap berprestasi, terus juga tetap melakukan aktivitas normal pada umumnya. Namun pada saat mereka dewasa, mereka mengalami kecemasan. Jadi mulai memori-memori masa lalunya tuh mengingat kembali apa yang pernah dia alami, karena pada saat mereka udah dewasa, mereka sudah bisa berpikir jernih tentang apa yang mereka alami pada masa lalu. Nah, sehingga bukan berarti anak pada saat orang tua bercerai mereka tidak mengerti, tidak ada dampak ya untuk dewasa. Padahal dampaknya itu akan muncul ketika mereka mungkin pada saat masuk kerja, kesulitan untuk beradaptasi dan melihat sosial sekitarnya. Terus selanjutnya itu ada relationship anxiety enduring attachment. Kecemasan yang tinggi dalam upaya membentuk ikatan yang langgeng, meningkatkan pesat pada tahap dewasa muda. Jadi di sini itu karena keluarga kan seperti kita melihat cinta pada saat pertama kali itu ada dalam keluarga ya teman-teman semua, dan ketika kita melihat keluarga kita bercerai pada saat anak-anak dan pada saat dewasa itu berdampak, mereka jadi takut untuk memulai suatu hubungan, memulai relationship, gimana caranya mengelola hubungan dengan baik karena tidak ada contoh yang nyatanya. Dan di sini juga bisa menjadi dua hal. Yang pertama itu bisa jadi avoidant, jadi di mana mereka tuh nggak mau ngerasa kejadian yang sama pada saat orang tua mereka bercerai itu terjadi lagi kepada mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk menghindari dari yang namanya relationship. Nah, yang kedua itu ada anxious. Anxious itu merasa takut ketika orang pasangannya itu berbuat yang melenceng. Misalnya dia ngerasa posesif banget nih sama pasangannya, takut kehilangan pasangannya, takut kehilangan cintanya, karena dia tuh nggak tahu cara memberikan kasih sayang tuh seperti apa, dan tidak hanya memberikan kebebasan, dia jatuhnya lebih kepada mengikat seperti itu. Dan selanjutnya itu ada resiko depresi klinis. Nah, resiko depresi klinis ini berdasarkan studi 25 tahun pada usia 10 tahun pasca perceraian, lebih dari sepertiga anak masih menunjukkan gejala depresi klinis yang signifikan. Ya, jadi dampak perceraian ini mungkin tidak kelihatan seperti tadi, sleeper effect ini tidak kelihatan pada saat anak itu masih kecil. Namun pada saat mereka dewasa, hal-hal ini tuh bisa muncul karena emosi yang terpendam, mereka nggak bisa mengeluarkan emosi itu, mereka merasa sendirian, merasa tertekan, tapi mereka waktu kecil tuh nggak bisa mengeluarkan itu semua. Jadi bisa beresiko klinis seperti depresi dan lain-lain. Selanjutnya itu, nah kita mau studi kasus ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih nanti. Jadi studi kasusnya adalah keluarga X mengalami perceraian sejak ayahnya pergi, ibu sangat protektif. Di sisi lain, di rumah ayah, anak merasa seperti tamu karena ayah yang jarang di rumah. Anak sering merasa bersalah ketika menikmati waktu dengan salah satu orang tua. Nah, seolah-olah mengkhianati yang lain. Analisa kasus keluarga X, anak ini usia 14 tahun. Nah, dari teori yang tadi sudah dijelaskan, ada sistem keluarga sama attachment. Mungkin teman-teman bisa pilih nih, mana teori yang paling sesuai ya, antara sistem keluarga dan attachment A dan B ini. Bisa tulis di komen teman-teman, mungkin apakah yang A dari sistem keluarga menurut teman-teman, atau yang B juga nih dari attachment. Nah, ada yang dari sistem keluarga, ada yang dari sistem keluarga juga.
Oke, baik. Coba ya kita lihat apa yang mana sih yang paling benar dari kasus ini. Nah, jadi teman-teman sebenarnya dari kedua teori ini ada relevansi yang berbeda. Dengan fokus yang berbeda juga dari teori A ini, dari teori sistem keluarga menjelaskan triangulation di mana anak terjebak di tengah konflik kesetiaan antara kedua orang tua. Nah, jadi orang tua yang berpisah, itu anak jadi terjebak, ini benar nggak sih kayak gini gitu. Terus yang kedua itu ada perubahan peran ibu menjadi terlalu amazed, kohesi dan proteksi dan yang berlebihan. Ya, jadi ibu tuh takut mungkin anaknya tuh lebih dekat sama ayahnya, takut salah satu orang tua tuh takut dia nggak disayang sama anaknya karena lebih berpihak kepada satu pihak gitu. Terus ada peran ayah yang berubah menjadi kohesi rendah, jarang di rumah, tidak ada rutinitas. Nah, jadi anak memang biasanya kan kalau sama ibu kan ngelihat di rumah terus ya, tapi kalau dia ngelihat ayahnya kan kerja, tidak ada sosok yang dekat di sekitarnya dia. Terus yang B itu ada teori attachment. Nah, yang pertama itu ada fokus pada bagaimana anak kehilangan secure base, basis aman dalam perkembangannya. Jadi dalam pertumbuhannya dia tuh merasa takut, merasa nggak aman, aduh takut nih mau milih ke siapa, ke ayah atau ke ibu. Jadi dia ngerasa kehilangan secure seperti itu. Dan yang kedua itu ada orang tua tidak lagi konsisten dan tidak tersedia secara emosional untuk kebutuhan anak. Nah, karena orang tuanya pisah, jadi mereka saling musuhan lah orang tuanya. Sedangkan mereka mempunyai anak gitu. Nah, anak ini ya sendiri bingung seperti apa dia harus ke orang tua yang mana. Jadi ada orang tua yang tidak hadir lah, peran kedua orang tua yang tidak hadir. Terus yang ketiga itu ada ketidakpastian peran, dan ketidakpastian ini memicu tinggi tingkat kecemasan, pemisahan, dan rasa bersalah pada anak. Nah, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, anak ini jadi ngerasa bersalah. Oh, karena aku jadi kayak gini ya, aku jadi ngerepotin mama, ngerepotin papa, karena ada aku. Kalau aja nggak ada aku, mereka nggak akan seperti ini, nggak akan harus ribet-ribet untuk ngasuh aku gak harus pindah ke sana ke sini. Jadi anak tuh ngerasa bersalah atas kejadian orang tuanya, padahal itu bukan masalah anak, itu adalah konflik antara ibu dan ayah seperti itu. Baik, selanjutnya ada sesi ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh dipersilakan untuk sesi 3. Baik, terima kasih Kak Jessica. Di sesi 3 ini kita akan masuk ke dalam strategi intervensi dan coping, di mana ini adalah taktik. Perhatian utama kita di sini adalah bagaimana membangun ketangguhan atau resiliensi yang konkret. Boleh di next? Di sini kita akan mengenali prediktor perceraian, The Four Horsemen of the Apocalypse. Nah, sebelum kita masuk ke strategi regulasi emosi anak, sangat penting bagi kita untuk memahami akar di mana konflik dalam keluarga. Dr. John Gottman melalui penelitiannya selama lebih dari 14 tahun menemukan bahwa ada 4 pola komunikasi negatif yang dapat memprediksi perceraian dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beliau juga menyebutkan bahwa The Four Horsemen of the Apocalypse, 4 penunggang kuda pembawa bencana. Kita lihat satu-satu. Yang pertama di sini ada criticism atau kritik. Berbeda dengan komplain biasa yang mengkritik perbuatan spesifik, criticism ini menyerang karakter pribadi secara keseluruhan. Contohnya, kamu tuh egois ya, nggak pernah mikirin keluarga, misal seperti itu. Yang kedua di sini ada defensiveness atau sikap defensif. Ini adalah respon membela diri dengan menolak tanggung jawab, membuat alasan, bahkan balik menyerang. Misalnya, ini bukan salahku kok, kamu sendiri yang selalu picu pertengkaran. Misalnya seperti itu. Yang ketiga di sini ada menurut penelitian Gottman, ada contempt atau pelecehan atau penghinaan.
ini melibatkan rasa superioritas, ejekan, sarkasm, atau merendahkan pasangan, seperti memutar mata atau melayangkan ejekan. Oh, jadi sekarang kamu mendadak jadi ahli komunikasi ya, misalkan. Yang terakhir, yang keempat ada stonewalling atau mendiamkan, di mana salah satu pasangan menarik diri sepenuhnya dari interaksi, diam seribu bahasa, dan menolak merespon, mematikan ponsel atau pergi begitu saja tanpa kata. Penelitian Gottman menegaskan bahwa pasangan dengan kode negatif tinggi mempercepat resiko konflik, memanas di awal. Sementara hilangnya afek positif atau positif affect memprediksi perceraian yang terjadi secara lambat di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus tanggap mengenali gejala-gejala komunikasi destruktif ini. Boleh di next? Selanjutnya di sini kita membangun awareness dan komunikasi positif. Jika ada penyakit, tentu pasti ada obatnya. Gottman juga meneliti pasangan-pasangan yang tetap harmonis dan stabil pasca konflik. Mereka mempraktikkan hal yang berlawanan dari Four Horsemen tadi, yang dirangkum sebagai dasar pembangunan awareness atau kita, atau rasa kebersamaan sebagai satu tim. Di sebelah kiri, ada 3 karakteristik mutlak yang mereka miliki. Yang pertama di sana ada fondness and admiration. Mereka secara aktif mengungkapkan kehangatan dan apresiasi tulus kepada pasangan mereka. Yang kedua di sini ada awareness versus separateness. Mereka melihat hubungan pernikahan sebagai kemitraan satu tim, atau yang bisa kita sebut kita. Jadi bukan aku lagi atau kamu lagi. Bukan lagi memaksakan keakuan masing-masing. Yang ketiga di sini ada positive effect. Selalu ada ruang untuk humor, senyuman, dan ekspresi emosi positif bahkan saat membicarakan topik yang berat. Selanjutnya, di sini, nah dari yang tadi, apa langkah praktis yang bisa dilakukan di rumah setiap harinya? Yang pertama, di sini ada luangkan ritual koneksi harian, minimal 20 menit tanpa gadget dan hanya untuk mengobrol santai. Yang kedua, di sini adalah buatlah appreciation journal atau jurnal apresiasi dengan mencatatkan satu hal positif atau kelebihan pasangan Anda sebelum tidur. Yang terakhir di sini ada softness startup. Biasakan saat ingin mengeluh tuh jangan langsung digas. Biasakan dari yang lembut terlebih dahulu. Dengan mengungkapkan emosi spesifik dan kebutuhan Anda. Contohnya, aku merasa kesepian nih di rumah, soalnya kamu pulang larut terus. Gimana, bisa nggak kita punya waktu sendiri atau weekend kita ada acara apa yuk? Misalkan seperti itu. Kemudian akan dilanjut dengan rekan saya. Boleh silakan. Baik, nah sekarang kita masuk nih ke strategi regulasi emosi anak. Langkah pertama dalam strategi intervensi ini adalah membenahi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Sebagai orang tua pasca perceraian, kita itu sangat mudah jatuh ke dalam pola komunikasi koersif, yaitu pola yang menuntut, menyalahkan, atau penuh ancaman emosional yang memperburuk luka anak. Alternatifnya adalah komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif ini adalah seni menyampaikan batasan dan perasaan kita tanpa menyerang anak. Yang pertama itu caranya adalah dengan I statement. Jadi mengganti kalimat kamu selalu bikin mama cemas gitu ya, menjadi mama merasa cemas kalau kamu belum pulang jam segini. Fokusnya adalah emosi kita dan bukan menghakimi anak. Yang kedua adalah mendengar aktif. Jadi jangan terburu-buru memberikan ceramah atau solusi ketika anak lagi bercerita gitu. Nah, kita mendengar aktif dengan cara memvalidasi perasaan mereka terlebih dahulu dengan anggukan dan perhatian penuh. Kemudian yang ketiga ada bahasa sesuai usia, menjelaskan kenyataan situasi keluarga tanpa menyertakan konflik rumit orang dewasa. Jadi kita sebagai orang tua memastikan anak paham satu hal, yaitu konflik perceraian ini itu bukan kesalahannya mereka. Yang keempat adalah rutinitas konsisten. Jadi anak itu merasa aman saat dunianya mereka itu bisa
dan dapat diprediksi. Jadi kita harus menjaga rutinitas harian mereka tetap stabil sebagai bagian dari pesan asertif bahwa hidup mereka itu akan baik-baik saja gitu, walaupun ada perubahan besar di sekitarnya. Slide selanjutnya. Nah, kita lihat nih, di sini ada strategi coping adaptif. Apa sih yang bisa diajarkan langsung kepada anak untuk mengelola badai emosi mereka? Berdasarkan penelitian oleh Sandler, Wolchik, dan tim dari Arizona State University, ada 3 strategi regulasi emosi. Yang pertama adalah reappraisal atau penilaian kembali. Ini adalah cara kita membantu anak menata ulang pikiran negatifnya. Contohnya, bantu mereka mengubah pikiran otomatis, misalnya ini semua salahnya aku, menjadi ini adalah masalah orang tuaku gitu. Dan itu bukan salahnya aku tetap berhak menjalani hari yang baik. Yang kedua adalah distraction atau pengalihan. Saat emosi anak sedang dalam kondisi puncak-puncaknya, kita ajak mereka untuk melakukan pengalihan positif gitu. Misalnya membiarkan mereka jalan-jalan, bermain, menggambar, atau mendengarkan musik untuk meredakan luapan emosi sesaat yang lagi mereka rasakan. Yang ketiga adalah relaksasi. Fokusnya ada pada fisik dan pikiran. Kita ajari anak teknik pernapasan dalam, relaksasi otot sederhana, atau membimbing mereka membayangkan tempat yang aman dan tenang melalui guided imagery. Ini terbukti untuk menurunkan kadar kortisol atau hormon stres anak secara cepat. Slide selanjutnya. Baik, saudara-saudari sekalian, sebuah fakta penting dalam ilmu psikologi perkembangan menunjukkan bahwa tidak semua anak yang mengalami perceraian orang tua itu akan mengalami gangguan psikologis yang berat. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah pada faktor protektif. Faktor protektif itu adalah jaring pengaman yang membantu anak beradaptasi dengan sukses. Ada beberapa elemen. Yang pertama adalah dukungan sosial yang kuat di luar orang tua inti, seperti kehadiran tantenya, pamannya gitu, kakek, nenek, atau guru yang dapat mereka percayai. Kemudian ada komunikasi yang konsisten dan berkualitas dengan kedua orang tua. Anak yang dibiarkan mempertahankan relasi sehat dengan ayah dan ibunya itu terbukti memiliki penyesuaian diri yang jauh lebih baik. Kemudian stabilitas lingkungan serta keterampilan coping yang diajarkan secara teratur, dan keaktifan anak di lingkungan sekolah dan komunitas. Jadi resiliensi itu adalah kapasitas dinamis yang kita bangun bersama melalui konsistensi dukungan sehari-hari. Slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan sebuah aktivitas singkat bernama My Support System. Jadi di layar sudah ada kelihatan visualisasi yang hangat tentang pentingnya keterhubungan emosional. Ini ada relasi pertemanan, ada relasi keluarga selain dari keluarga inti. Saya ingin mengundang seluruh peserta yang di sini untuk membayangkan satu orang yang selalu menjadi pilar pendukung saat rekan-rekan semua itu berada di titik terendah. Bisa siapa aja, boleh ditulis di kolom chat. Misalnya boleh tantenya, kakeknya, neneknya, atau temannya gitu ya. Oke, ada yang bilang ibu. Kakak, adik, saudara ya. Oke, luar biasa ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi setiap sosok ini yang rekan-rekan ketikkan di sana itu bukti nyata dari jala pengaman dalam hidup. Nah, tugas kita setelah pelatihan ini adalah untuk merawat hubungan dengan mereka gitu. Jadi kita ingat-ingat nih, dukungan sosial adalah salah satu indikator dan fondasi terkuat dari resiliensi pasca perceraian atau pasca perubahan besar lainnya, baik bagi kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Baik, demikian sudah disampaikan full ya Kak Moku ya. Nah, untuk selanjutnya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin bertanya ya, dipersilakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan ya,
mungkin sesi kita ya bisa diakhiri seperti itu ya. Bapak Ibu dan Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk menghindari perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu akan membawa dampak negatif ya, kebanyakan akan membawa dampak negatif bagi anak maupun bagi orang tua. Ya, kita hindari perceraian, baik diri kita sendiri yang sudah menikah, ya kita tingkatkan komitmen kita ya terhadap keluarga, ya maupun yang belum berkeluarga ya, atau teman-teman juga yang punya tetangga yang atau orang-orang di lingkungannya yang terancam perceraian, ya kita bisa dengan psikoedukasi ini yang sudah disampaikan, mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat kepada mereka untuk juga mereka menghindari perceraian. Nah, kita di dalam keluarga sendiri, baik sebagai ayah, ibu, ya, baik sebagai anak juga ya. Nah, kita belajar berkomunikasi yang positif ya dengan keluarga kita. Perceraian bagaimanapun merupakan pengalaman psikologis yang kompleks ya Bapak Ibu ya, dan dapat memberikan dampak emosional, dampak sosial, maupun perkembangan bagi anak maupun bagi orang tua. Namun dengan pemahaman yang tepat, komunikasi yang sehat, dukungan sosial yang kuat, serta strategi coping yang adaptif, keluarga tetap memiliki kesempatan untuk bertahan, pulih, dan bertumbuh. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya bagaimana kita memiliki komunikasi yang positif di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap emosi yang muncul adalah valid dan setiap individu memiliki proses penyesuaian yang berbeda-beda tentunya. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang aman, penuh empati, dan konsisten agar anak maupun orang tua dapat melewati masa sulit ini dengan lebih resilient serta tetap memiliki harapan untuk masa depan yang baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, psikoedukasi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Baik, mungkin karena sudah selesai ya, sekali lagi terima kasih ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengikuti acara ini ya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.